Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di pertemuan kedua kali ini. Dan ya, saya masih pakai yang kemarin. Di sini kita lanjut code aja dan kita tunggu. Sip. Kita di sini bakal ngebahas yang namanya method di pertemuan 2.py. Py, nice this. Oke. Kita copy aja dari sini dulu dan kita paste di sini, terus kita gini hapus ini. Oke. Kan kemarin nulis gini tuh. Oke, bentar dulu deh. Kita clear dulu aja. Nah, oke. Kemarin nulis gini kan panjang mungkin ya. Taruhlah ini satu hero. Ini dua hero misalkan. Tapi kalau hero-nya ada 30. Berarti kan kita harus berapa baris nih ya? 30 kali 4 berapa? 120, ya kan? Tuh panjang banget. Gimana cara nyingkatin mereka supaya lebih singkat dan lebih KOP? Ya, pakai metode seperti yang saya bilang kemarin. Dan di metode itu dibagi menjadi dua. Oke. Pertama ada magic method atau metode bawaan kayak dig yang kemarin tuh dan lain-lain. Ini kayak gini nih. Bentar. Kita pas dulu aja di sini bererror. Terus kita hero 1 dot. Nah ini nih kayak gini nih, delete atribut dig dir doc egg format kita atribut has init subclass dan lain-lain. Itu metode bawaan atau magic method. Dan ya, yang paling melekat kepada kita kalau programmer itu pasti ada yang namanya init. Ya kalau di bahasa lain sih beda-beda sih. Jadi kalau misalkan di bahasa Java mungkin namanya konstruktor kalau nggak salah. Terus kalau di PHP itu namanya construct. Jadi metode ini apa sih? Metode ini adalah sebuah metode yang dijalankan pertama kali. Oke. Udah kebayang kan maksudnya pertama kali itu gimana? Jadi misalkan kita punya dev lagi di sini nih, dev apa gitu. Ya kan? Dia pasti bakal pertama kali dijalankan. Jadi, kalau pertama kali dijalankan, kita bisa dong ngebuat ini, ngeinisialisasiin innya di sini. Oke. Gini. Kita punya di sini punya self. Ini parameter ya. Self tuh diri sendiri. Kita pakai parameter biar lebih singkat aja. Terus kita punya name di sini. Terus kita punya HP. Terus kita punya armor, role dan damage. Oke. Kita inisialisasi di sini self.name sama dengan name. Dan selanjutnya pasti kita punya di sini kita punya HP. Di sini kita punya armor. Di sini kita punya roll. Di sini kita punya damage. Oke. Kita hapus dulu ini mungkin. Nah, karena kita sekarang pakai parameter, alhasil kalau kita nginisialisasi objek pasti ada nih. Ini kan tuh. Kemarin kan ini nggak ada nih. Tunggu. Nah kemarin nih nggak ada nih. Nah, sekarang ada karena dia punya parameter. Jadi kalau kita punya parameter bisa dong kita isi di sini. Misalkan gini, Mirana gitu. HP-nya 200, terus armornya berapa tadi? 12 deh. Saya lupa lagi. Roll-nya itu agility misalkan. Agility. Terus kita punya damage-nya itu 400 mungkin ya. Kita print lagi hero 1 dot dig. Sip, kita Python pertemuan 2 dot py. Oke, lihat sama kan seperti kemarin, cuman ini lebih singkat ya karena kita pakai metode. Nah di metode ini sebenarnya ada banyak, gak hanya definite doang kan. Di Python tuh ada yang namanya property. Nah properti ini cuman ini nanti aja karena ini udah high level ya. Terus udah gitu ada static method. Terus ada apa lagi ya, getter kalau nggak salah, getter gitu. Terus setter. Kita bisa lah nambah properti di sini nantilah itu Pak ya. Nah yang sekarang saya bakal jelasin hanya dua, yaitu metode magic ini dan metode yang kita bikin sendiri. Metode itu kan action ya, berarti apa yang bakal kita lakukan ke dalam objek ini. Misalkan kita mau objek ini itu bisa diambil namanya doang gitu.
tanpa harus .name gitu. Oke. Atau jangan nama deh, kalau nama kayak ambigu banget ya, kita ambil total HP aja, HP gitu. Kita punya self di sini, kita gini. Kemudian total HP ini adalah hasil dari HP dikalikan dengan armor. Oke, kita di sini kasih gini aja biar jadi string mungkin .format. Oke, sip. Nah, kita di sini coba get total HP. Nice this. Ini return ini buat mengembalikan ya. Kan udah tahu mungkin ya, function tuh udah pasti tahu lah. Nggak akan ribet lagi. Nah, gitu. Itu namanya method. Dia bisa membalikan HP-nya 2400 karena kan 200 dikali 12 ya. Ini kan 2400. Oke, ini baru ngambil total HP. Gimana kalau kita pengen hero itu menyerang satu sama lain? Keren kan ya, kayak game gitu. Oke, kita langsung aja bikin di sini menyerang. Coba kita coba aja ya, self gitu. Kita pengen saat hero lawan itu diserang, berarti kan parameternya nggak hanya self doang kan, nggak hanya diri sendiri doang kan, pasti ada lawan dong, kasih lawan. Nah gitu, kita pengen lawan yang kita serang itu ngurangin darahnya. Berarti gini, return, print. Kita print dulu bahwa si A atau saya menyerang dirinya. Dikasih format di sini. Yang pertama isinya self.name. Terus yang kedua isinya lawan.name. Oke. Dan setelah di print ini kita cobain mengurangi darahnya. Berarti yang dikurangi itu lawan.hp kurang sama dengan self.damage. Oke. Di sini return, kita balikin nih bahwa atribut dia sekarang adalah atribut kita kasih gini aja sekarang adalah gini. Kita format lagi di sini. Terus kita kasih di sini lawan.name, lawan.dick. Oke, gitu aja. Kita coba ya, kita coba. Di sini kita taruh hero2.dick dulu biar kita tahu awalnya dia berapa dan setelah diserang dia jadi berapa. Terus kita bikin hero2-nya di sini. Hero2 kita kasih di sini, mungkin jangan baratum lagi deh. CK Chaos Knight. Darahnya dia punya gede ya, 1000. Wih, gede banget dah. 22 di sini. Terus di sini kita kasih dia fighter. Dan kita kasih di sini damage-nya itu 100 kecil soalnya. Nah, kemudian kita di sini hero 1. Saya pengen hero 1 menyerang hero 2. Saat sudah diserang, kita nggak usah print lagi karena ini di sini udah return ya. Oke. Kita coba deh. Oke. Ya. Di sini atribut si Chaos Knight pertama itu nggak dikasih tahu ya ininya. Dicknya. Bentar. Dicknya tidak dikasih tahu karena tidak di print. Saya lupa. Print. Just. Nah. Kita run again. Just. Lihat. Pertama kali si Chaos Knight ini punya HP 1000. Tapi setelah Mirana menyerang Chaos Knight, atribut dia berkurang HP-nya jadi 600. Karena kan damage Mirana 400, gede banget ya. Dan dia selamat, Anda telah membuat Dota. Masih jauh dong ke Dota mah tuh. Ya, mungkin gini lah, game-game kayak gitu tuh berjalan, tapi lebih kompleks lagi ya, nggak mungkin aja gini doang. Nanti ada enkapsulasi, mungkin terus ada abstraksi dan lain-lain. Gak sesimpel ini. Cuman saya pengen bikin yang simpel aja gitu. Oke. Apalagi ya, udah ini, udah metode, udah
get total HP udah, menyerang udah, dan lain-lain. Ya bisa bertahan juga, misalkan kalian mau bikin bertahan gitu, bisa bikin aja sendiri. Yang penting dasarnya udah tahu ya. Terus ada apa lagi ya, apalagi. Oke, untuk magic method lain kata saya tadi kayak properti dan lain-lainnya itu bisa kalian baca sendiri di Python-nya, atau saya jelasin nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau bisa ya. Ya, saya cuman bilang bersiap aja. Bersiap apa? Bersiap kita akan bikin Dota yang simple ya gitu. Kita akan bikin game. Dalam 9 pertemuan ini kita akan bikin game, mungkin jadi ya. Nanti pakai TK Inter kalau bisa. Kalau nggak bisa ya begini aja, pakai kode-kode dan gitu. Oke, dan seperti biasa keep coding and stay awesome, dan terima kasih. Bye bye.